Satreskrim Polsek Klojen berhasil meringkus komplotan pelaku penipuan yang kerap beraksi di Kota Malang dan meresahkan masyarakat. Dari penangkapan komplotan pelaku ini, polisi menyita sejumlah telepon genggam hasil kejahatan para pelaku. Modus penipuan yang dilakukan sejumlah pelaku yang rata-rata berusia 20 tahun dan belasan tahun ini meresahkan warga Kota Malang. Komplotan pelaku ini berjumlah 3 orang dan kerap beraksi di taman alun-alun kota maupun kawasan kayu tangan heritage viral di media sosial. Satreskrim Polsek Klojen pun merespon keresahan masyarakat dan kemudian menangkap 3 pelaku penipuan. 2 diantaranya Sahid dan Luki, pria berusia 20 tahun warga Mergosono. Sementara 1 pelaku MASP masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Para pelaku beraksi berkelompok. Setelah mendapat sasaran korban, salah satu dari komplotan pelaku ini menuduh korban jika telah memukul adiknya. Para pelaku langsung mengambil telepon genggam dan membawa korban ke tempat adik pelaku. Namun saat dibonceng itulah korban diturunkan di jalanan yang sepi, kemudian ditinggalkan. Para pelaku mengaku sudah beraksi hingga belasan kali dengan melakukan modus serupa. Setiap kali beraksi, sasarannya yakni warga dari luar Kota Malang dan siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Setiap kali mendapatkan hasil, mereka mengaku menjual ponsel korban dengan harga Rp200.000 dan uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli voucher game online. Polisi meminta warga yang pernah menjadi korban untuk melapor ke polisi. Atas perbuatan yang dilakukan, para pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kini polisi tengah memburu pelaku lain karena diduga ada komplotan lain yang melakukan tindakan kejahatan serupa. Nah, pada hari Senin tanggal 11, sekira pukul 19, unit Reskrim Polsek Klojen di backup oleh unit opsional dari Reskrim Polresta Malang Kota berhasil mengamankan tersangka atas nama Sahid. Ini alias Sohid dengan tersangka atas nama inisialnya MS dengan inisial MA. Jadi 3 orang yang kita amankan, 2 sesuai dengan aturan hukum undang-undang memenuhi telah cukup umur, 1-nya di bawah umur. Nah, itu dari tersangka ini kita amankan barang bukti yang berhasil kita sita, handphone 4 unit dan 1 sepeda motor. S ini yang bawa motor ini, saudara L ini yang di belakang. Nanti turun kalau ada anak muda. Jadi mereka itu profiling dulu, orang ini dari mana. Jadi kalau orang itu dari Malang Kota, berdomisili di Malang Kota, mereka akan lihat umurnya. Kalau sekiranya itu masih SMP, mereka akan datangi. Tapi kalau dewasa, mereka tidak berani. Kecuali kalau dilihat dari postur tubuh. Jadi mereka profilnya seperti itu. Dan mereka kalau misalnya pada saat Arema setelah main, itu kan banyak penonton itu dari Pasuruan dan lain-lain. Itu yang mereka tunggu. Simon Alfredo melaporkan. Sejumlah kasus COVID-19 di Kota Malang mulai mengalami kenaikan. Saat ini total kasus aktif ada 38 kasus. Dari 38 kasus aktif ini, 6 orang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Malang. Kasus COVID-19 di Kota Malang kembali mengalami kenaikan. Dari data terbaru Dinas Kesehatan Kota Malang bahwa jumlah kasus di Kota Malang mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengatakan, berdasarkan data terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Ada peningkatan fluktuatif meski tidak signifikan. Saat ini jumlah kasus aktif di Kota Malang ada 38 kasus, sementara 6 orang dirawat di 4 rumah sakit di Kota Malang. Dari 38 kasus aktif ini, sebagian besar merupakan warga Kota Malang yang berdomisili di luar Kota Malang. Mereka terdeteksi saat melakukan tes swab dan hasilnya dilaporkan sesuai KTP asal. Sementara hingga saat ini rumah sakit rujukan COVID-19 juga masih menyediakan layanan perawatan COVID.
bor rumah sakit juga masih rendah di angka 2%. Meski belum naik signifikan, warga diminta tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, bagi warga yang belum mendapatkan vaksin dosis penguat atau booster, diminta segera suntik vaksin di vaskes terdekat. Trennya masih seperti biasa, jadi ada tren kenaikan. Namun di kenaikan kasus itu masih didominasi oleh mereka yang ber-KTP Kota Malang, tapi domisili tidak di Kota Malang. Namun secara kumulasi administrasi penemuan kasus di Kota Malang itu masuk di administrasi Kota Malang. Misalnya saya ada di luar daerah Kota Malang, KTP saya Malang, saya mau bepergian, harus pakai pemeriksaan, atau saya merasa tidak enak harus periksa, ternyata PCR saya positif. Nah itu rilisnya masuk di Kota Malang. Sedangkan di sini kita tidak bisa melakukan tracing karena domisilinya tidak di Kota Malang. Kasus aktif kita ada di 38. Yang sedang dirawat itu dok? Yang di rumah sakit 6. Ya. Dok, tapi memang apakah ada tren peningkatan dok? Kalau lihat dari data Satgas Covid juga kan beberapa daerah. Ya, ada peningkatan fluktuatif tapi belum tidak signifikan ya. Jadi ini tetap kita himbau kepada teman-teman yang di layanan dan juga masyarakat untuk tetap disiplin, tertib, 6M-nya kita yang layanan ini tetap melakukan 3T. Simon Alfredo melaporkan. Mahalnya harga komoditi di pasar tradisional membuat masyarakat mengeluh. Untuk itu, agar masyarakat tidak terlalu terdampak dengan mahalnya harga komoditi, Pemkot Malang mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertanian dengan sistem urban farming. Sejumlah bahan komoditi seperti cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, tomat, dan daging ayam yang harganya melonjak dan dalam 2 pekan terakhir belum juga turun. Menanggapi naiknya harga bahan komoditi, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang positif dan menunjukkan perekonomian di Kota Malang sudah mulai menggeliat dan bergerak setelah 2 tahun terdampak pandemi COVID-19. Namun tingginya harga bahan komoditi ini membuat masyarakat mengeluh. Untuk itu Pemkot berupaya agar masyarakat tidak terlalu berdampak. Pemkot Malang mendorong masyarakat untuk bertani dengan menanam sendiri melalui program urban farming. Melalui program urban farming, masyarakat diharapkan dapat menanam sendiri dan bisa memanen sendiri, sehingga di saat harga komoditi mengalami kenaikan, masyarakat tidak terlalu terdampak. Wakil Wali Kota Malang juga mengapresiasi program urban farming yang saat ini sudah mulai tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Kota Malang. Saya lihat harga cabai keriting kecil itu masih tinggi di angka 95 ya. Kemudian 80.000 yang cabai merah besar. Itu masih tinggi. Kemudian daging ayam di 38 per kilo, itu juga tinggi, normalnya antara 34, 32 gitu. Yang lain-lain masih stabil. Termasuk ikan tadi saya tanya, ikan pindang juga masih stabil. Tinggal lombok sama daging ayam. Lombok besar, lombok kecil, atau cabai keriting sama cabai merah itu. Dan memang mulai menggeliat ya, ekonomi ini kan mulai bergerak. Jadi yang namanya pasar-pasar ya masih kelihatan mulai menggeliat. Dan itu dampak 2 tahun lalu. Semoga aja yang namanya pasokan dan cuacanya bagus sehingga nanti betul-betul terkendali ya. Karena itu bahan pertanian, jadi harus panen ya, sangat terpengaruh cuaca. Makanya program urban farming, program berkebun yang sekarang sudah ada di masing-masing RW itu ya, di samping sayuran mesti harus ada lombok yang harganya dari waktu ke waktu kan sering kita jumpai tidak stabil. Tomat masih stabil ya,
urban farming ini dalam rangka untuk menjaga itu juga, supaya masyarakat tidak terlalu kena dampak karena sudah menanam sendiri dengan program urban farming yang ada di wilayah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ramainya permintaan bunga hias disambut positif para petani bunga karena hasil panen bunga hias bisa terjual banyak. Namun sayang, ramainya permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan bunga hias siap panen. Sehingga permintaan tidak bisa terpenuhi semua karena tanaman banyak yang kurang perawatan sehingga hasil panen tidak maksimal. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Bumiaji, Kota Batu. Para petani bunga tetap beraktivitas di kebun bunga agar hasil panen bunga bisa maksimal. Terlebih saat ini permintaan bunga hias sedang ada peningkatan dan ramai setiap hari. Permintaan bunga hias ini terus meningkat sejak 2 mingguan yang lalu untuk berbagai jenis bunga hias seperti kenikir, pikak, aster maupun krisan. Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar, walaupun stok semakin berkurang sehingga permintaan tidak bisa terpenuhi semua. Menurut salah seorang petani bunga hias Bumiaji, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai dan stok bunga siap petik sudah menipis. Menunggu bunga mekar dan siap panen kembali, serta tidak jarang membeli dari petani lainnya untuk bisa memenuhi permintaan. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan perawatan dan penyiraman agar tanaman tetap bisa berproduksi. Diperkirakan permintaan bunga hias akan tetap ramai dalam bulan ini seiring dengan banyaknya kegiatan pernikahan dan resepsi yang membutuhkan pasokan bunga hias. Permintaan bunga hias saat ini, Pak? Alhamdulillah lah, memang banyak, tapi kembangnya tidak mencukupi sama sekali. Permintaan itu banyak, pesanan banyak, tapi... Oh banyak, Pak ya? Iya, bunganya itu yang kurang gitu Mas. Sejak kapan nih permintaannya tinggi, Pak nih? Sejak kapan? Iya, sudah hampir 15 hari ini. 15 hari dong ya? Iya. Biasanya sehari berapa, sekarang permintaan berapa, Pak, biasanya? Ya, kalau memang permintaan sehari itu kadang-kadang 1.000 ikat kenikir. Iya. Ya, kadang-kadang 2.000 kilo jendron. Ya. Terus, baru apa itu? Ya, kembang lain-lainnya itu banyak itu. Banyak. Pak, Iya. kenapa kok stoknya nggak mencukupi? Memang gini, memang kalau konsumennya itu banyak yang membutuhkan daripada yang nanam karena untuk COVID itu dulu. Oh gitu. Jadi permintaan sekarang tinggi, Pak ya? Tinggi. Iwan Dikmawan melaporkan. Diduga akibat tingginya biaya operasional pemeliharaan tanaman apel, berdampak pada banyaknya pohon apel yang terlihat kurang perawatan dan dibiarkan apa adanya di lahan apel di kawasan Bumiaji, Batu. Karena pertanian saat ini dalam kondisi bertahan karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Bertani apel semakin berat dirasakan oleh para petani apel karena semakin tingginya biaya operasional untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk yang seringkali tidak sepadan dengan perolehan hasil panen. Berbeda dengan pada tahun 80 sampai 2000-an, tanaman apel masih menjadi unggulan ditanam oleh sebagian besar petani di Kota Batu. Namun seiring waktu berjalan, saat ini sudah banyak petani yang meninggalkan bertani apel dan berpindah menjadi petani sayur, bunga, atau jeruk. Kondisi ini terjadi pada umumnya karena semakin tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan petani. Sementara harga jual apel ketika panen sering tidak menggembirakan, sehingga petani sering mengalami kerugian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, turunnya volume hasil panen ini salah satunya akibat pengaruh faktor cuaca dan obat-obatan yang harganya semakin mahal. Seringkali sudah tidak bisa menanggulangi penyakit, salah satunya busuk buah atau penyakit tutul pada buah apel. Di lokasi kawasan lahan perkebunan apel di Junggo Bumiaji terlihat cukup banyak pohon apel yang terlihat kurang perawatan dan dibiarkan apa adanya. Sementara di bagian bawah sudah banyak lahan yang dulunya tanaman apel dan berubah menjadi lahan sayuran. Pohon apelnya kayak nggak begitu perawatan, nggak begitu bagus ya, kayak terbengkalai gini. Kenapa itu, Mas? Karena mahal biayanya. Biaya perawatannya mahal ya? Mahal. Berarti sulit sekarang ya? Sulit. Cuaca apa gimana? Ya sama cuacanya kurang bagus. Kurang bagus. Kemudian harga juga? Iya juga mahal. Harga obat-obatan sama pupuk? Obat-obatannya sama pupuk itu mahal. Berarti sudah banyak yang ganti di sini, ganti lahan apel jadi sayur, apel jadi apa, jeruk? Enggak. Kan? Masih banyak apelnya. Masih banyak ya, masih banyak. Hanya mungkin juga yang
berapa persen kira-kira yang sudah terbengkalai? Kalau di pinggir jalan kelihatan banyak juga ya kayak Banyak. yang sudah nggak ke ini ya, Iya, nggak keurus ya. iya Kak, keurus sudah banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan dan berakhirnya libur panjang sekolah, meningkatkan arus kendaraan terjadi di Jalan Raya Karanglo menuju Batu. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 8 pagi sampai menjelang siang. Arus kendaraan didominasi bus pariwisata dan kendaraan roda 4 pribadi. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang sampai dengan pertigaan Bendo, Kota Batu. Kendaraan dari luar kota banyak yang masuk ke Kota Batu melintasi Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Libur akhir pekan dan menjelang berakhirnya libur panjang sekolah rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur ke berbagai tempat wisata di Kabupaten Malang dan Kota Batu, sehingga kepadatan mulai terjadi pada pagi hari sampai menjelang siang. Kendaraan yang melintas tidak hanya roda 2, bus pariwisata dan roda 4 pribadi nomor polisi luar kota mendominasi jalan masuk ke arah Karangploso dan Batu. Menurut petugas Supeltas menjelaskan kepadatan terjadi sejak pagi dan selama liburan panjang sekolah, arus kendaraan yang melintas tetap ramai setiap hari dan hari ini diperkirakan akan berlangsung sampai sore hari. Di lokasi terlihat badan jalan padat kendaraan khususnya yang akan menuju ke arah Kota Batu. Tetapi arus masih terlihat ramai lancar dan tidak terjadi kemacetan, walaupun penumpukan kendaraan terjadi di kawasan Kepuharjo dan pertigaan Bendo, Kota Batu. Arus kelihatan ramai Pak ya? Lumayan ramai. Sejak jam berapa ini Pak biasanya kalau jelang akhir pekan gini? Jelang akhir pekan sejak jam berapa mulai ramainya? Ya jam 8 sampai sore. Sampai sore Pak ya? Dari arah mana arus yang ramai Pak? Dari arah mana? Dari arah Karangploso ke Selekta. Ke Selekta Pak ya? Setiap Sabtu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau kita perayaan hari awal liburan ini ramai ya. terus. Ini kan libur terakhir ya? Iya. Terakhir. Berarti kan Senin sudah masuk lagi Pak ya? Iya. Yang ke arah Kota Batu gimana? Rame nggak? Ya lumayan. Lumayan. Lumayan rame ya. Oh, berarti ini kalau arah sebaliknya kapan ini? Jam berapa? Arah baliknya turun ya jam 3, jam 4 itu mulai rame. Jam 4, jam 3. Tapi kalau besok Minggu gimana? Masih rame? Rame ya. Rame Pak ya. Bis-bis pariwisata, bis-bis juga banyak yang melintas Pak ya? Banyak. Tiap harinya itu kalau Ya. saya hitung Berapa? kurang lebih 50-an. 50-an Pak ya? Yang dari arah sana. Bukan yang dari arah selatan. Iya. Yang dari arah Karangploso. Ini juga di rest area juga bis-bisnya banyak kelihatan. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.